Untuk selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, kepada Dr. Indra Siswati, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi penutup ya pada acara hari ini. Di sini kami akan menyampaikan pentingnya literasi keuangan syariah ya sebagai sebuah solusi untuk memperoleh modal usaha. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa market share dari keuangan syariah di Indonesia itu kurang dari 10% ya. Sementara Indonesia itu adalah merupakan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun kita tahu bahwa akselerasi atau akses perbankan syariah atau keuangan syariah di Indonesia itu sangat minim sekali, walaupun kita bisa diklaim menjadi jumlah penduduk terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk menyampaikan pentingnya literasi keuangan syariah bagi UMKM. Lanjut, Mas Ari. Bagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa seringkali yang kita tahu, yang kita kenal adalah bank konvensional. Saya sangat meyakini bahwa Bapak Ibu yang ada di dompetnya itu adalah ATM-nya adalah ATM bank konvensional ya, entah itu BCA, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Nah di sini mengapa minim sekali ya teman-teman di UMKM ataupun yang di non UMKM pun sedikit sekali yang bersentuhan dengan bertransaksi dengan keuangan syariah, karena memang masih minimnya sosialisasi atau pengenalan baik produk ataupun jasa dari keuangan syariah ya. Bapak Ibu bisa bersentuhan dengan melakukan transaksi keuangan syariah, bisa melalui Bank Umum Syariah atau melalui BPR Syariah atau juga melalui unit usaha syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada kendala masalah pemodalan, itu bisa melalui lembaga keuangan syariah, tidak harus di bank ya. Misalkan Bapak Ibu bisa ke Pegadaian Syariah, bisa misalkan ke BCA Finance Syariah, ke Mega Finance Syariah, jadi tentunya yang berlabel syariah. Mengapa? Karena keuangan syariah itu tentunya baik sumber dana maupun penggunaan dana tentunya sudah tunduk atau comply terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi untuk itulah saya merasa perlu untuk menyampaikan pentingnya kita melakukan sosialisasi ya terkait dengan produk maupun jasa dari keuangan syariah. Lanjut Mas Ari. Oke, lanjut. Lanjut Mas Ari. Di sini lanjut lagi Mas Ari. Di sini saya akan menjelaskan hanya ada 2 skema. Lanjut Mas Ari. Skema mengenai pembiayaan syariah yang seringkali digunakan oleh para peminta pembiayaan, yaitu akad murabahah dan akad mudharabah. Ke skema Mas Ari, ke skema untuk murabahah. Jadi saya ambil contoh di skemanya Mas Ari, slide 7. Di skema kalau misalkan saya ambil contoh yang paling gampang, misalkan Bapak Ibu itu usaha air isi ulang di mana membutuhkan motor ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengajukan pembiayaan. Nah, biasanya kalau misalkan kita tidak membeli barang, saya ambil contoh misalkan motor, itu akad yang diikat adalah skema murabahah atau skema jual beli. Nah, di situ nanti seolah-olah bank akan bertindak sebagai pembeli barang ya. Kemudian barang itu akan diserahkan kepada si nasabah. Nah, nanti selanjutnya bank akan menguasai yang namanya jaminan yaitu berupa BPKB. Selanjutnya Bapak atau Ibu UMKM itu hanya akan mengangsur secara flat yaitu secara angsuran tetap sepanjang usianya. Apa yang diuntungkan, apa yang membedakan dengan bank konvensional? Kalau misalkan Bapak Ibu itu misalkan membeli lapak atau membeli kios dalam jangka waktu 5 tahun atau bahkan lebih. Nah, di sini diuntungkan bahwa Bapak Ibu akan mengangsur secara flat atau tetap. Sedangkan kalau di bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional itu angsurannya biasanya akan ada tanda bintang ya. Tanda bintang itu biasanya itu adalah sebuah bukan permainan, itu adalah sebuah catatan bahwa tingkat suku bunga sewaktu-waktu akan naik tanpa ada pemberitahuan. Jadi kalau di bank konvensional itu selalu ada bintang, ada klausula di dalam akad kreditnya, yaitu bahwa tingkat suku bunga akan naik tanpa memberitahu kepada nasabah jika tingkat suku bunga Bank Indonesia naik.
Nah, berbeda di bank syariah, karena bank syariah itu tidak menganut sistem bunga, yaitu sistemnya dia bagi hasil ataupun dia murabahah, jadi dia tidak menganut sistem bunga, ya. Jadi kalau untuk akadnya jual beli atau akad murabahah itu selama umur pembiayaan itu adalah flat. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membeli kios dalam jangka waktu 5 tahun, maka selama umur 5 tahun itu adalah tetap. Ya, apalagi keuntungannya yaitu kalau misalkan Bapak Ibu ingin melunasi lebih cepat, maka justru Bapak Ibu akan mendapatkan diskon. Berbeda dengan bank konvensional, kalau kita malah melunasi, kita malah kena penalti, ya, karena dia menganggap ini sebuah kerugian, kesempatan peluang untuk memperoleh profit itu berkurang. Nah, itu bedanya. Kemudian akad yang berikutnya, ke gambar saja, Mas Ari, ke akad mudharabah. Nah, akad mudharabah itu akad bagi hasil apabila Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memiliki skill, ya. Bapak Ibu misalkan saya punya pengalaman sebagai barista, tapi saya tidak memiliki modal untuk membuat misalkan warkop gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa minta pembiayaan kepada bank syariah. Nah, di sini ada yang kekhususannya bahwa Bapak Ibu tidak perlu memiliki modal, tetapi semua modal akan dari bank syariah. Nanti di situ ada yang namanya nisbah bagi hasil. Apabila Bapak Ibu memperoleh keuntungan, maka keuntungannya akan dibagi sesuai nisbahnya. Misalkan nisbahnya 60% dan 40%. 40% bagi yang pengelola, kemudian 60% bagi pemilik modal. Terus bagaimana kalau misalkan usaha saya rugi? Kalau Bapak Ibu menderita kerugian, maka tidak ada pembagian nisbah, yang ada Bapak Ibu hanya mencicil atau mengangsur modal yang dipinjam atau yang diberikan oleh bank. Nah, itu keistimewaan kalau Bapak Ibu melakukan pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan semua skema-skema syariah, jadi yang utama yang sering dilakukan adalah skema murabahah dan mudharabah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.